Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolombo 7 akan mempresentasikan dari aplikasi Laundry dengan mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Di sini kami ada 5 anggota, yaitu saya sendiri, Regina, Cahyo, Hasbi, dan Danis. Oke, untuk tabel penilaian sendiri, saya membuat desain layout, merancang ide bisnis, Laundry merancang UI UX tampilan Laundry sebanyak 20%. Untuk Cahaya Faiz membuat desain layout, memasukkan desain layout ke dalam Android Studio, lalu merancang fitur, lalu memfungsikan fitur di setiap layout di Android Studio sebesar 20%. Regina Eki Salsabila membuat desain layout aplikasi Laundry, merancang UI UX tampilan aplikasi Laundry, menyusun PPT pitch deck aplikasi Laundry sebesar 20%. Dani Safira merancang fitur, membuat intent class, finishing design, menyusun PPT sebesar 20%. Amin Casbi presentasi, menyediakan tempat dan konsumsi, dan membantu mencari source code sebesar 20%. Untuk awal-awal Laundry aplikasi itu bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam memesan, melacak, dan membayar layanan laundry secara online, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bagi pemilik usaha dengan sistem manajemen pesanan yang terorganisir. Dengan fitur pelacakan real-time, pembayaran digital yang aman, serta program loyalitas seperti reward, aplikasi memastikan transparansi layanan, kepuasan pelanggan, dan digitalisasi bisnis laundry agar lebih modern dan efektif. Selain itu, Laundry juga menghadirkan program loyalitas berupa reward bagi pelanggan setia yang dapat meningkatkan kepuasan dan ketertarikan mereka terhadap layanan ini. Bagi pemain usaha Laundry membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem manajemen pesanan yang terorganisir. Pemilik usaha dapat dengan mudah melacak pesanan masuk, mengatur jadwal, serta memonitor proses pencucian, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam mengelola laundry. Dengan mendukung digitalisasi bisnis, aplikasi ini memungkinkan usaha laundry beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan daya saing, serta memberikan layanan yang lebih cepat, modern, dan efektif bagi pelanggan. Jadi untuk makna logo, warna latar biru cerah memberikan kesan kebersihan dan profesionalis. Lalu untuk ikon yang membulat seperti kesan ramah dan modern. Lalu ikon utama mesin cuci sebagai ikon laundry, garis bergelombang sebagai gerakan air saat mencuci, lingkaran di tengah sebagai lambang higienis. Font tebal dan sedikit melengkung memberikan nuansa mudah digunakan dengan gaya huruf yang unik, membuat brand lebih mudah diingat. Nama Laundry berasal dari plesetan kata laundry yang memberikan gaya bersahabat namun tetap simpel. Selanjutnya, pada fitur grafik dari Laundry Apps, terdapat yang pertama splash screen yang dapat memperkuat brand awareness. Lalu terdapat juga UI yang secara sekilas memberikan rasa percaya untuk mengunduh bagi para calon pengguna. Lalu yang ketiga ada identitas brand warna biru yang konsisten. Lalu juga ada Google Play Badge sebagai call to action untuk para calon pengguna. Lalu masalah yang menjadi latar belakang aplikasi ini, yang pertama, banyak pelanggan yang mengalami kesulitan dalam mencari layanan laundry yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Lalu, proses pemesanan laundry masih dilakukan secara manual, memakan waktu dan kurang efisien. Lalu, tidak adanya pelacakan status laundry yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelanggan.
Lalu pembayaran yang seringkali hanya menerima tunai membuat menjadi kurang fleksibel dalam bertransaksi. Lalu pemilik usaha kesulitan dalam mengelola pesanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu di data-data pendukungnya, menurut laporan industri laundry, 70% pelanggan menginginkan layanan yang lebih cepat dan fleksibel. Studi juga menunjukkan bahwa digitalisasi bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan, aplikasi laundry ini menyediakan layanan pemesanan laundry online dengan sistem yang terintegrasi, fitur pelacakan real-time yang memungkinkan pelanggan memantau status pakaian dari penjemputan hingga pengantaran. Sistem pembayaran digital yang aman dan beragam, menggunakan e-wallet, kartu kredit atau debit, dan transfer bank. Lalu manajemen pesanan otomatis yang membantu pemilik usaha dalam mengatur pesanan, jadwal, dan transaksi secara lebih efisien. Terus juga ada program loyalitas dengan sistem reward. Lalu keunggulan dibanding alternatif-alternatif lain, aplikasi khusus laundry ini menggunakan fitur pelacakan real-time, lalu terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital, juga mendukung efisiensi operasional bisnis laundry dengan dashboard manajemen pesanan. Next. Selanjutnya ada produk atau layanan. Jadi untuk layanan utama, kami ada layanan pemesanan laundry online, ada layanan penjemputan dan pengantaran, layanan pembayaran digital dan pelacakan status laundry, serta program loyalitas. Untuk fitur utamanya, pemesanan layanan laundry dalam satu aplikasi, pelacakan real-time dari proses pencucian hingga pengantaran, pembayaran digital yang fleksibel, dan dashboard manajemen pesanan untuk pemilik laundry. Next, untuk alur bisnisnya, yang pertama, pengguna dapat melakukan pendaftaran atau login ke aplikasi. Selanjutnya, pelanggan melakukan pemesanan laundry, yaitu memilih layanan seperti cuci kering, setrika, ekspres, dan memilih berat serta jumlah pakaian yang akan dicuci. Selanjutnya, kurir melakukan pengambilan atau pick up ke lokasi pelanggan. Kemudian pencucian dan proses laundry, pakaian ditimbang dan dicek kondisinya serta melakukan proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pelipatan. Selanjutnya, payment, jadi pelanggan dapat membayar melalui aplikasi seperti transfer, e-wallet, atau bisa COD. Dan kemudian pengiriman atau delivery, kurir mengantarkan pakaian yang telah dicuci ke alamat pelanggan. Next. Untuk potensi income, di sini ada 4 sumber income. Yang pertama yaitu langganan atau membership. Ini untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi aplikasi bisa menawarkan paket langganan dengan harga tetap per bulan. Dengan sistem ini pelanggan bisa mendapatkan keuntungan seperti diskon dan prioritas layanan lainnya. Untuk yang kedua, biaya layanan per transaksi. Salah satu sumber pendapatan utama adalah biaya layanan yang dikenakan untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Biaya ini bisa berupa tambahan biaya administrasi atau markup harga dari jasa laundry yang ditawarkan. Untuk yang ketiga, komisi dari mitra laundry atau revenue sharing. Aplikasi bisa bekerja sama dengan berbagai penyedia jasa laundry dan menerapkan sistem revenue sharing di mana aplikasi mengambil komisi dari setiap transaksi yang masuk melalui platform. Untuk yang keempat, iklan dan promosi berbayar. Aplikasi juga bisa menghasilkan pendapatan dari iklan dan kerjasama dengan brand atau bisnis lain yang relevan, seperti penyedia deterjen, pewangi, atau jasa kurir. Bisnis yang ingin mendapatkan visibilitas lebih di dalam aplikasi bisa membayar biaya iklan untuk menampilkan produk atau layanan mereka.
Baik, selanjutnya ada target pasar aplikasi laundry. Untuk yang pertama ada mahasiswa dan pekerja dengan mobilitas tinggi, yakni yang memiliki jadwal padat dan membutuhkan layanan laundry cepat dan fleksibel. Juga menyukai fitur tracking real time untuk memantau status cucian. Lalu yang kedua ada keluarga dan ibu rumah tangga, yakni yang mencari layanan laundry ekonomis dan berkualitas dengan opsi antar jemput. Juga tertarik dengan paket langganan dan diskon untuk jumlah besar serta memerlukan layanan dry cleaning dan laundry bayi. Lalu yang ketiga ada pemilik usaha laundry kecil sampai menengah yang membutuhkan sistem manajemen pesanan yang terorganisir sehingga memerlukan integrasi pembayaran digital agar transaksi lebih mudah. Juga tertarik dengan dashboard analitik untuk melihat performa bisnis. Lalu yang terakhir ada penyedia jasa laundry mandiri, yakni seperti freelancer laundry, yakni dengan layanan laundry dari rumah dan ingin mendapatkan lebih banyak pelanggan, serta memerlukan ulasan pelanggan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Juga membutuhkan fitur untuk menentukan harga sendiri dan memilih layanan. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada fitur pendukung dari aplikasi laundry. Untuk yang pertama ada kolom searching, yakni pencarian cepat dan akurat. Dan fitur ini menghadirkan pencarian yang memungkinkan pengguna bisa menemukan layanan laundry dengan cepat dan mudah. Lalu yang kedua ada penambah pesanan yang fleksibel. Nah, fitur ini memungkinkan pelanggan untuk menambahkan lebih dari satu pesanan dalam satu kali transaksi. Lalu yang ketiga, adanya tanggal pemesanan untuk jadwal yang terorganisir. Nah, fitur ini memberikan opsi bagi pelanggan untuk memilih tanggal pemesanan dan juga pengantaran sesuai dengan jadwal mereka. Lalu selanjutnya ada beberapa tampilan dari aplikasi laundry, yakni ada cover, lalu ada onboarding dengan satu tombol masuk, lalu ada tampilan masuk dengan nama dan password untuk diisi dan satu tombol masuk, lalu ada tampilan daftar dan juga tampilan beranda dari aplikasi laundry tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan dari menu lokasi laundry. Jadi di sini nanti ada beberapa lokasi dari mitra-mitra laundry kami. Nah, setelah ditekan salah satu lokasi laundry tersebut, nanti akan muncul map sesuai titik lokasinya. Nah, lalu ada tampilan pembayaran. Nah, di sini pembayaran ada 3 metode, yaitu dengan menggunakan bank, lalu ada GoPay dan QRIS. Nah, lalu sudah tertera juga total dari transaksi. Nah, lalu kita bisa next ke bayar. Nah, setelah pembayaran ini langsung ke invoice. Nah, di invoice ini ada keterangan dari laundry-nya, terus keterangan lunas. Nah, lalu ada keterangan tanggalnya juga. Nah, tanggal ini sesuai dengan device yang digunakan. Nah, ini juga tertera juga subtotalnya, ongkirnya, dan juga total dari keseluruhan transaksi. Nah, lalu ketika di next akan muncul tampilan sukses. Nah, setelah sukses ini berarti transaksi telah berhasil. Oke, next. Nah, lalu ini ada tampilan dari layanan kami. Nah, yang pertama ini ada cuci kering. Nah, ini adalah penyucian tanpa setrika. Nah, untuk ini ada kaos, lalu ada celana panjang dan juga celana pendek. Nah, ini juga secara per item. Nah, ini juga lalu ada cuci ekspres. Nah, cuci ekspres ini sama juga seperti kering tadi, cuma ini lebih cepat. Dan ini itemnya juga ada kaos, celana pendek, dan celana panjang. Nah, untuk kaos ini per itemnya 1.500,
untuk celana pendek juga 1.500 dan untuk celana panjang 2.000. Nah, lalu ada cuci setrika. Nah, layanan ini mulai dari pencucian, pengeringan hingga penyetrikaan. Nah, ini kalau di cuci setrika ini kita menggunakan paket, jadi ada paket 1, paket 2, paket 3. Dan paket 1 ini kita patok harga dengan 39.000, paket 2 35, paket 3 44.000. Nah, lalu yang keempat ada cuci satuan. Nah, layanan ini khusus untuk item tertentu seperti jaket, selimut, bed cover, atau pakaian berbahan khusus yang bisa dicuci secara terpisah. Nah, di sini kita ada contoh gaun. Gaun ini kita menggunakan harga persatuannya itu 10.000. Nah, ini aja jas 20.000 dan selimut 5.000. Nah, ketika kita menekan pesan sekarang, ini akan menuju ke halaman tadi, yaitu halaman pembayaran. Nah, ini adalah keseluruhan dari aplikasi Laundry. Nah, yang pertama ini ada pendaftaran dan login. Ini yang tadi seperti tampilannya, ada email, nomor HP, dan nama. Lalu ada sistem akuntansi dasar, agak aman dan profesional. Lalu ada pengguna memilih jenis layanan laundry, cuci kering, cuci ekspres, cuci setrika, maupun cuci satuan. Lalu ada input jumlah atau berat pakaian yang akan dicuci. Lalu dapat memilih lokasi laundry dan diberikan lokasi pasnya melalui Google Maps. Nah, lalu ada semua status laundry yang dipantau melalui fitur pelacakan real time. Nah, lalu ada pembayaran dilakukan langsung di aplikasi melalui bank, GoPay, ataupun kris. Nah, lalu akan diberikan info setelah pembayaran. Nah, lalu ada kolom search untuk mencari layanan dan lokasi laundry yang diinginkan, dan tracking status laundry. Semua status laundry ini dipantau melalui fitur secara pelacakan real time. Sekian presentasi dari kelompok 7 aplikasi Laundry. Oke, baik. Di sini kami akan melakukan demo aplikasi Laundry. Untuk langkah pertama, kita membuka aplikasinya. Ini adalah tampilan di homepage Laundry. Kita klik mulai. Sebelum masuk, kita mengisi daftar dulu. Kita mengisi nama. Kita memasukkan nomor telepon. Kita memasukkan password. Dan kita mengisi alamat kita. Oke, kita lanjut daftar. Nah, di tampilan utama, ini adalah tampilan utama dari aplikasi kami. Ini ada beberapa fitur seperti fitur search. Ini ada layanan laundry, ada space untuk banner iklan, dan juga ada alamat mitra laundry kami. Nah, coba kita dapat melakukan pencarian di sini. Cuci kering. Oke. Ketika kita mencari, kita akan masuk ke dalam page selanjutnya. Nah, ini adalah layanan laundry mitra terdekat.
Di sini ada alamat lengkap serta rating dari mitra. Oke, lanjut. Dan di sini ada fitur pemesanan. Kita memilih cuci kering. Coba kita masukkan. Oh ya, sebelumnya ketika kita tidak memasukkan opsi tambahan, jadi ketika kita klik pesan sekarang, ini akan muncul keranjang Anda masih kosong. Jadi kita diwajibkan untuk mengisi keranjangnya. Kita coba mengisi kaos 3, celana panjang 2, dan celana pendek 5. Oh iya, perlu diketahui di sini setiap kategori baju ini harganya berbeda. Dan kita lanjut ke metode pembayaran. Di sini ada 3 macam pembayaran. Yang pertama ada BCA virtual, ada GoPay, dan ada Kris. Dan di metode pembayaran ini sudah termasuk subtotal dan ongkir. Kita coba membayar pakai BCA virtual. Klik bayar. Nah, di sini akan muncul invoice dari pemesanan kita. Dan di sini sudah eh, ada tanggal pemesanan secara real time. Dan di sini ada detail pemesanan, ada subtotal 8.500, ongkirnya 8.000, jadi ongkirnya 5.000, jadi total 13.500. Kita lanjut payment, next. Nah, ketika kita sudah melakukan pembayaran, dan di sini pembayaran sudah dikonfirmasi. Oke, mungkin itu saja demo aplikasi kami. Oke, baik. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagian codingan setiap masing-masing halamannya. Oke, bisa mulai dari main activity atau dari halaman splash screen tampilan awal aplikasi. Nah, baik. Jadi di situ ada private in loading sama dengan 3000. Itu memiliki fungsi yakni menyimpan waktu delay selama 3000 milidetik atau 3 detik. Lalu ada kode tersebut memiliki fungsi menjalankan onboarding yakni perkenalan dari aplikasi, kemudian menutup main activity agar tidak dikembalikan dengan tombol back. Lalu ke tampilan onboarding. Nah, di situ terdapat button login, yakni yang akan dikaitkan dengan tombol di XML layout. Lalu ada untuk kode login ini dapat membuat intent ke activity bernama daftar dan juga menjalankan activity daftar dengan start activity. Nah, lalu untuk tampilan daftar sendiri ada button daftar, text view masuk, dan juga ada edit text nama. Lalu terdapat tombol daftar ini dapat membuat intent ke home class, lalu bisa mengambil teks dari edit text yakni nama, dan mengirimkan teks itu ke activity home dengan kunci user menggunakan put extra dan menjalankan activity home. Lalu jika mengklik tulisan masuk, maka akan berpindah ke activity masuk.class. Nah, lalu untuk tampilan masuk sendiri sama seperti tampilan daftar,
Ada button masuk dan juga edit teks nama. Fungsinya sama seperti tampilan daftar tadi. Jadi membuat intent ke home class dan mengambil teks dari edit teks nama tadi. Oke. Lalu masuk ke halaman berikutnya adalah halaman home. Pada halaman home ini terdapat text view, header, terus ada image view. Untuk halaman cuci kering, express, cuci setrika, satuan, dan ada maps, dan juga nanti ada image view untuk menambahkan iklan. Nah, juga ini menambahkan scroll view agar bisa layarnya untuk bisa di scroll. Nah, lalu di sini ada edit text search. Nah, ini nanti kita ketika kita meng-search seperti cuci kering, maka otomatis akan ke scroll secara sendirinya. Nah, ini codingannya. Nah, lalu di sini saya memfungsikan gambar yang cuci kering, cuci ekspres, cuci setrika. Nah, ini nanti akan mengintenkan ke halaman cuci kering tersebut, khususnya ke lokasi laundry. Nah, di sini nih saya menggunakan put extra. Nah, yaitu ini agar ketika kita mengklik cuci kering, nanti otomatis pada saat di lokasi laundry ini nanti masuk ke halaman ini pemilihan item cuci kering. Nah, ini tipe layanan kering. Nah, sama juga seperti cuci ekspres, cuci setrika, dan cuci satuan, sama codingannya. Nah, lalu kita juga menambahkan maps pada bagian lokasi. Nah, ini adalah untuk mengintenkan ke halaman home ke halaman maps. Ini juga sama seperti maps di atas. Oke, nah lalu ini ada kode di mana ketika kita akan scroll ke parent dari image view, yaitu linear layout, itu agar seluruh baris itu bisa terlihat. Nah, ini seperti ini tampilan dari kode dari home. Nah, lalu ada lokasi laundry. Nah, di sini saya membuat variabel lokasi 1 kembali dan intent image view, dan juga ada string tipe layanan. Nah, tipe layanan ini untuk meng-get intent atau get string ekstra yang tadi sudah put ekstra dari halaman home ini, lalu kita ke get extra di halaman lokasi laundry ini. Nah, jadi ketika kita mengklik cuci kering, otomatis setelah dari halaman lokasi laundry, otomatis langsung ke halaman cuci kering. Nah, begitu pula ketika kita mengklik mengklik layanan cuci setrika, maka setelah berpindah ke halaman lokasi laundry, maka otomatis langsung ke halaman cuci setrika. Nah, ini adalah codingannya. Nah, ini menggunakan TOS make test, yaitu di mana tipe layanan diterima
ditambah di pelayanan. Nah, lalu di sini juga ada yang tadi saya jelaskan seperti ini, yang mengklik sesuai dengan pilihan dari cuci ekspres, cuci kering, cuci setrika, cuci satuan. Nah, ini otomatis langsung ke halaman berikutnya. Nah, lalu ada tombol back atau kembali. Ini ketika sudah misal kembali ke home, kita mengintenkan ke lokasi lanjut ke home. Nah, lalu ini ada intent image view. Nah, di mana kita ketika mau klik suatu image view dari tempat laundry tersebut, nanti akan mengintenkan ke halaman maps. Nah, oke, mungkin segini dari halaman lokasi laundry. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari halaman map sendiri. Nah, di sini kita mengimport juga. Ini ada support map fragment, lalu ada maps model lighting, ini map kamera update, Google Map, dan lainnya. Nah, ini kita membuat maps. Nah, ini titik dari lokasi dari laundry terdekat yang akan kita nantinya setting. Nah, tapi ini kita belum di setting, kita masih lokasi titik kita ini masih bawaan dari sananya, itu masih berada di alun-alun Batu Malang. Nah, lalu setelah itu rekan saya akan menjelaskan pada halaman cuci ekspres, cuci kering, cuci setrika, dan cuci satuannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cuci express.java, di mana terdapat 3 opsi untuk memilih pakaian apa yang ingin dicuci. Yang pertama adalah celana panjang. Di sini tertera untuk kuantitinya 0 dan sesuai dengan yang di aplikasi. Lalu untuk price-nya adalah 2000. Lalu juga ada private text view, ada 2, text view quantity dan product price. Lalu untuk produk yang kedua yaitu kaos, di mana price-nya ada 1.500, dan juga celana pendek adalah 1.500. Nah, di sini ada 3 opsi itu tadi ya. Di sini juga ada button untuk check out, dan juga ada button untuk intent kembali ke lokasi laundry. Untuk total harganya itu juga ada tanggal pemesanan dan jenis layanan cuci ekspres, food extra. Lalu untuk intent ke selanjutnya yaitu ke metode pembayaran. Lalu di sini untuk misalnya kita menambahkan celana panjang. Nah, di situ celana panjang 2000 dikali kuantitinya berapa. Begitu pula dengan kaos dan celana pendek. Lalu dikalkulat untuk totalnya, dan untuk button yang di bawah yaitu button dengan tulisan pesan sekarang, di sini
RP berapa untuk total keseluruhannya. Selanjutnya untuk yang cuci kering, yang dicuci kering ini kurang lebih sama dengan yang dicuci ekspres. Yang membedakan adalah opsi-opsi untuk pakaian apa yang ingin dicuci, dimana di sini ada celana panjang, kaos, dan juga celana pendek. Untuk harga-harga masing-masingnya, untuk cuci kering celana panjang adalah 1.250, lalu untuk kaosnya Rp750, dan untuk celana pendek Rp750. Lalu di sini juga ada quantity untuk totalnya, dimana juga ada button yang pesan sekarang, dimana ada totalnya. Lalu kalau ditambah nantinya berapa gitu untuk intent ke kelas selanjutnya. Untuk yang cuci setrika di sini untuk price yang pertama adalah 35.000, 39.000 beserta 44.000. Lalu juga ada button, text view, dan lain-lain. Untuk selanjutnya di cuci satuan juga kurang lebih sama, dimana produk satuannya 20.000, 10.000, dan 5.000, tertera di codingan ini, di source code ini. Lalu juga untuk button-buttonnya seperti ini. Juga untuk intent ke metode pembayaran dan totalnya juga sama dengan layanan-layanan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah metode pembayaran. Di sini itu ada dari pentotalan dari total harga, ongkir, dan penotalan dari akhir penjumlahan itu. Jadi untuk total harganya sendiri itu ada dari subtotal value, dari barangnya, atau misal cuci kering, baju kering itu ada berapa kayak gitu. Lalu dari ongkir value-nya di Surabaya itu berapa, rumah ke rumah itu berapa, jadi itu ditambah ke total value. Oke,
Selanjutnya itu ada relative layout atau gambar dari metode pembayarnya sendiri. Jadi di aplikasi kami sendiri itu ada pembayaran dari BCA, GoPay, lalu ada QRIS. Jadi para customer sendiri ini bisa melakukan pembayaran di antara 3 opsi ini, BCA, GoPay, dan QRIS. Lalu untuk button ininya itu ketika sudah diklik itu akan muncul untuk opsi pembayarannya. Next ke bawah. Nah, ini button-button yang tadi ada QRIS, BCA, dan ada dari GoPay. Nah, kita ini mengintent dari metode pembayarannya ya dari cuci kering, lalu ada dari cuci basah dan cuci ekspres itu tadi itu nanti mereka itu nyambungnya ke metode pembayarannya setelah melakukan order. Jadi ini dari metode pembayarannya tadi. Oke, next. Nah, ini untuk tadi kita ada hitung totalnya itu yaitu dari total harga ditambah ongkir. Di mana total harga ini diintent dari penambahan intent sendiri, yaitu total harga. Ke bawah, minta tolong. Nah, untuk menampilkan harga dari total harga itu langsung dari layar itu ada rupiah, langsung dari total akhir. Oke, next. Nah, di sini ada tombol pembayaran dari pemilihan pembayaran tadi, metode pembayaran. Oke, selanjutnya, tolong. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu ada dari munculnya teks tanggal pemesanan, lalu ada total, ongkir, dan total pembayaran. Oke, ke bawah, minta tolong. Jadi untuk format tanggal pemesannya itu kita menggunakan simple date format, yaitu dari hari, bulan, dan tahun. Dengan tanggal pemesanannya tersebut akan muncul sesuai dengan device yang ada. Oke, ke bawah. Ini sama kayak tadi, yaitu intent dari harga produk, lalu ditambah ongkir, hasilnya menjadi total akhir. Menerima total harga dari Metopen. Nah, selanjutnya itu ada format ke rupiah. Kita menggunakan rupiah yaitu dengan pattern hashtag, hashtag. Untuk menampilkan harga di layout yang sudah disediakan, kita menggunakan munculnya subtotal, ongkir, dan total pembayaran. Untuk handling system, insert untuk menampilkan edgy, kita menggunakan codingan seperti ini. Oke, ke bawah. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk sukses ini yaitu sebagai invoice dari pembayaran tadi. Menampilkan hasil dari pemesanan tadi yang muncul seperti sukses, pembayaran sukses, dan transaksi sukses. Nah, itu bisa kembali lagi ke homepage untuk memulai pemesanan kembali dengan menyediakan button kembali. Oke, sekian presentasi dari codingan kelompok 7, aplikasi laundry, pemrograman aplikasi mobile. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.